Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bi tawfiqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersama malam ini kita akan melanjutkan pengajian budaya yang malam ini juga akan menjadi malam penutupan sementara pengajian kitab karena kita menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Jadi ada tarbiyah, ada majlis untuk belajar yang mungkin lebih bermanfaat ketika ada di hari Ramadan. Jadi insyaallah itu dulu lanjut di bulan Syawal. Malam ini kita akan melanjutkan sampai pada halaman 100 yang kita ini, yang matanya kalau sarannya ini halaman 82. Kembali kita iftitah dengan umum kitab Suratul Fatihah untuk sang muallif kitab Bidayahul Hidayah Al-Imam Majidul Islam Muhammad bin Ghazali dan para guru orang tua kita Syekh Ibrahim Syuki, Syekh Habib Hasan bin Muhammad Aun, Syekh Walid bin Zulman, Syekh Haji Nawawi. Ayo kita baca dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kemarin kita sampai pada idza talabtal maghfirata bighairi sa'yin laha ila anqadha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu wa laysa lil insani illa ma sa'a wa yaqulu innama tujzauna ma kuntum ta'malun wa yaqul innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. فإذا لم تترك السعي في طلب العلم والمال اعتمادا على كرمه فكذلك لا تترك التزود للآخرة ولا تغتر فإن رب الدنيا والآخرة واحد وهو فيهما كريم ورحيم ليس يزيد له كرام بطاعتك وإنما كرمه في أن ييسر لك طريق الوصول إلى المالك المقيم والنعيم الدائم المقلد بالصبر على ترك الشهوات أيام الخلائق وهذه نهاية الكرام. Jadi kita kembali sedikit ya atas ini. Sambungannya fakadzalika yadhaku 'alaika arbabul basair fid din idza talabtal maghfirah bighairi sa'yin. Fakadzalika maka begitu juga yadhaku tertawa 'alaika atas engkau arbabul basair siapa orang yang memiliki pandangan batin. Jadi basair ini merupakan jamak daripada basirah, pandangan batin. Jadi kalau
ru'yah itu melihat dengan zahir, tapi kalau basirah melihat dengan hati. Jadi ini pandangan yang lebih dalam lagi. Demikian juga orang-orang yang punya pandangan batin itu akan mentertawakan kepada engkau fiddin dalam urusan agama. Idza talabta, jika Anda berharap atau mencari al-maghfirah kepada ampunan Allah bighairi sa'in, dengan tanpa menempuh laha kepada jalannya maghfirah. Jadi Anda akan ditertawakan kalau ingin mendapatkan ampunan Allah tapi tidak menempuh jalan untuk mendapatkan ampunan Allah. Saya ingin diampuni Allah, saya ingin dimaafkan Allah, tapi tidak taubat, betul maksudnya. Tidak menempuh jalan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala, sedang adapun Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, berfirman siapa Allah, wa alaysa lil insan, bahwasanya tidak ada lil insan, ialah bagi manusia, illa kecuali apa, illa ma kecuali apa perkara, sa'a yang melakukan siapa dia. Jadi kita manusia itu tidak akan mendapatkan apa saja kecuali apa yang kita lakukan. Kalian akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan kalau Anda menempuh jalan-jalan yang akan menuju kebahagiaan. Kamu itu pinter ngaji, diki mon boten ning ejalan orang si ajar kan. Kalian itu akan mulia kalau ada di jalannya orang-orang yang menempuh jalan kemuliaan. Begitu ya. Jadi ini secara sebab dan akibat, kausalitas. Tidak mungkin kalian akan menjadi orang mulia kalau kalian tidak menempuh jalan itu, gitu maksudnya. Wa yaqul, dan juga Allah berfirman, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, bahwasanya tujzauna, diberi balasan sungguh kalian itu, ma kepada apa, kuntum yang ada sebab kalian, ta'maluna ialah kalian melakukannya. Jadi yang kalian dapat adalah sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Begitu. Wa yaqul, dan Allah berfirman juga, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang bagus itu lafi na'im, niscaya akan ada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, wahiyal jannah, akan mendapatkan kemuliaan di surga. Al-abrar itu al-mu'min as-sadiqin fi imanihim bi ada'i faraidillahi ta'ala wa jitnabi ma'asih. Siapa abrar itu? Nih, kalian ingat baik-baik. Abrar itu adalah seorang mukmin yang jujur dalam imannya dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan yang telah Allah larang. Itu namanya abrar. Ya, abrar. Jadi definisinya begitu, abrar itu jujur melakukan perintah Allah sama dengan takwa. Dia akan ada pada kenikmatan yang abadal abadi, yang selama-lamanya. Hakikat daripada kenikmatan. Wa innal fujjara, dan sesungguhnya orang yang tidak baik. Fujjar ini disebutkan ay alladzina min sya'nihim al-khuruj an ridhallahi ta'ala ila sabti. Siapa fujjar itu? Dialah mereka yang keadaannya itu keluar dari ridha Allah menuju kepada murka Allah.
dia lari dari kasih sayang Allah, lari dari rahmatnya Allah, keluar. Jadi hakikatnya ketika kita dalam kondisi tidak baik itu bukan kehendak Allah, maksudnya begitu ya. Kita keluar daripada lautan rahmat Allah itu sendiri. Karena memang kita manusia itu diberi pilihan oleh Allah. Jadi sekarang gitu ya, kita diberi pilihan oleh Allah. Kamu mau ngaji bisa, tidak ngaji juga bisa. Nah cuma setiap pilihan kamu ya, akan memiliki dampak kepada kamu. Sehingga ketika Sayyidina Jibril datang ke Rasulullah kemudian berkata, dan juga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Jibril mengatakan begini kurang lebih perkataan Jibril. Silahkan kamu mencintai siapa saja, tapi ingat kamu akan habis. Silahkan kau hidup sebagaimana kau kehendak. Kamu nanti akan meninggal. Dan silahkan kamu berbuat apa saja. Ingat itu akan ada balasannya. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa habib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan kamu hidup sesuai keinginan kamu, tapi kamu akan mati. Dan silakan kamu cintai siapa saja, kamu akan terpisah dengannya. Ke anak, ke bini, ke kanca, silakan. Tapi ingat, pasti kamu akan terpisah. Silakan kau berbuat apa saja, tapi ingat kamu akan dapat balasan dari setiap perbuatan kamu. Begitu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka musyun. Itu perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW. Jadi nanti kita tidak boleh menyalahkan siapa saja itu ketika umpamanya kita besok jadi orang tidak berilmu, tidak berguna, tidak bermanfaat. Kemudian kalian menyalahkan ini gara-gara enggak, kalian memang tidak mau ngaji, tidak mau belajar gitu. Jadi tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi ini fujar ya. Lafi jahim, niscaya orang-orang fujar itu, orang-orang yang keluar dari Allah yang tidak baik itu akan ada pada neraka jahim. Apa neraka jahim itu? Ainarun muharrakah tatawakkat ghayatut tauhid. Jadi adalah neraka yang ada pada puncak kepedihan, ya, penderitaan. Neraka jahanam kata orang, neraka jahim. Semoga selamat ya dari neraka jahanam. Ini ulama itu sering menggambarkan neraka itu yang paling ringan itu. Panasnya itu yang paling ringan. Ya ngaki ya, malah tahu kan. Yang neraka paling ringan, akhaful adab, paling ringannya siksa di neraka itu. Orang itu disuruh berdiri pakai sepatu, di telapak kakinya di bawah sepatu itu dikasih api neraka sekecil ini, esroet, pakai sepatu, disuruh nginjak percikan api neraka. Setelah diinjak apa yang terjadi? Otaknya terbakar, ketonton. Padahal si Yedda itu ibu dari saking panasnya. Itu. Maka
makanya coba nyoba ini Ustaz sekecil lah kodon moga-moga selamat ya. Makanya Rasulullah mengajarkan Allahumma ajirna mina selamatkan kami dari neraka. Kan nyaman Ustaz punya kancan lah di neraka itu tak dengar lepas apa. Na'udzubillah. Fa'idha lam tatruk as-sa'ya fi talabil ilmi, maka jika tidak meninggalkan engkau kepada berjalan menuju kepada mencari ilmu, wal mal dan harta, i'timadan, karena anda berkeyakinan, i'timad ya, dicagran ala karami, atas kemurjaan Allah, atas kemurahan Allah, kedermawanan Allah, fakadzalika, maka demikian pula la tatrukit tazawwud, kamu tidak meninggalkan at-tazawwud kepada bekal, zadi tazawwud dan kepada bekal sanggup bil akhirati untuk akhirat, wala taftar, dan jangan tertipu anda, fa inna rabbad dunya wal akhirah, karena sungguhnya Tuhan dunia dan Tuhan akhirat wahidun, ialah satu. Jadi kamu jangan tertipu ya dengan kalian tetap tidak mau menempuh jalan untuk belajar, tidak mau berikhtiar, berusaha ya, untuk bekerja, mendapatkan rezeki. Juga kalian tidak ingin meraih kesuksesan di akhirat, padahal Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu sama. Jadi Tuhannya dunia ini dan Tuhannya akhirat itu satu, Allah yang maha lampau. Wa huwa fihima, dia Allah di dunia dan di akhirat karim wa rahim, maha pemurah, mulia dan maha pengasih. Laisa yazidu lahu karamun, dan tidak menambah, tidak ada yazidu, ialah menambah lahu baginya karamun, apa, kemuliaan, kedermawanannya, bi ta'atika, dengan kepatuhannya engkau. Wa innama karamahu, bahwasanya kemuliaan Allah nikah, kedermawanan Allah, fi ayyassira laka tariqal usul ilal malik, yaitu memudahkannya Allah kepada engkau untuk menuju jalan sampai ilal malikil mukim, kepada Allah yang maha raja diraja, yang maha tegak berdiri, wan naim, dan memberikan nikmat, ad-daim, yang selama-lamanya, al-mukhallad, yang kekal, bis-sabri, dengan kesabaran. Nah, jadi begini, nih kalian ingat baik-baik. Apa sih anugerah Allah yang mahal itu? Apa pemberian Allah yang sangat berharga kepada kita? Adalah, nih dengarkan, pemberian Allah yang sangat berharga, kalian dimudahkan untuk sampai menuju kepada Allah. Ya. Jadi pemberian Allah yang mulia itu kalian dituntun, dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Dimudahkan langkah kaki kita hadir ke majelis taklim, dimudahkan langkah kita untuk belajar, dimudahkan, diringankan langkah kita untuk bisa ikut bersama-sama ambil faedah kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz. Nah ini pemberian Allah yang besar ini, karena ini akan menyampaikan kita kepada Allah gitu. Jadi kalian harus yakin ya, bahwa pemberian Allah itu yang mahal, yang sangat berharga itu bukan sekedar uang, bukan sekedar uang. Yang saat ini orang beranggapan seakan-akan uang segala-galanya, gitu kan? PC, uang, PC gitu kan? PC aja ada bukan PC. Ya, seakan-akan itu merupakan nikmat yang termahal sudah, padahal bukan, ya bukan. Uang itu, ya,
Pesce itu, kenikmatan dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Allah yang suka atau Allah yang tidak suka, diberi oleh Allah. Orang kafir dikasih, orang mukmin dikasih, orang abror dikasih, orang fajir dikasih, orang rajin sholat dikasih, orang tidak rajin sholat dikasih semua. Tapi yang namanya jalan menuju ridho Allah hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang Allah akan masukkan dia ke surga, ya, dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ini mahal ini. Kalian bisa duduk belajar, kalian bisa duduk berpikir, itu mahal itu. Jadi nikmat itu bukan hanya kita punya uang 100.000, 500.000, 1 juta, ya, gaun yang bagus, kerudung yang cantik, baju yang mahal, sarung yang mahal. Bukan hanya itu, nikmat itu yang besar. Nikmat besar itu ketika Allah izinkan kita belajar untuk mencari ilmu. Dimudahkan langkah kita sampai kepada Allah. Nah ini pemberian Allah, ini kelembutan Allah. Maksudnya begitu. Nah, kenapa? Karena Anda nanti akan menemukan an-na'im ad-daim al-mukhallad, akan mendapatkan nikmat yang abadi, yang kekal, yang tanpa batas, bisabri dengan kesabaran, ala tarkis syahwat, atas meninggalkan keinginan-keinginan syahwat. Ayaman, beberapa hari, qalail. Qalail ini jam'u qalil. Qalilun, qalilani, qalail. Sebentar, dah lama ini. Anda ngaji dah lama, Anda ibadah dah lama, hidup di dunia dah lah sekecil. Jadi dengan siap, dengan sabar meninggalkan syahwat yang tidak lama ini, Anda akan mendapatkan kenikmatan yang daim, mukhallad, kenikmatan yang panjang selamanya. Wa hadhihi nihayatul karam, dan inilah puncak daripada kelembutan Allah, puncak daripada maha karomnya Allah, maha lapoknya Allah di sini. Gitu. Fala tuhadits, maka janganlah Anda menceritakan atau menyampaikan. Hadis ini berbicara nafsaka, kepada diri Anda, bitahwisatil baqalin, dengan hasil daripada orang-orang yang hanya senang menganggur, ya, yang tidak ada kegiatan. Mereka memilih nganggur, tidak pakai kegiatan, ya. Nang dak lakon santai gitu, mengisi hari-hari dengan pengangguran. Jangan tahwisatil baqalin. Artinya kamu jangan sampaikan sama hatimu, jangan bicara gitu, ya. Ai bi'timadati man la amila lahu, dengan orang yang punya keyakinan yang dia tidak melakukan hal yang baik. Jadi hati kita jangan sampai tergoda dengan orang-orang yang senang tidak ada kegiatan gitu.
nganggur. Kenapa? Karena nanti akan diajak oleh nafsunya melakukan sesuatu yang tidak baik. Waqtadi, dan mengikuti bi'ulil azmi, kepada orang-orang yang memiliki kekuatan azam, cita-cita yang kuat. Wan nuha, dan memiliki kecerdasan akal, pemikiran yang baik. Minal anbiya was sholihin, nyatanya dari para nabi dan orang-orang soleh. Jadi kalau bisa Anda itu banyak mengenal para nabi, banyak mengenal orang-orang soleh. Karena dengan demikian akan menggugah hati kita, membuat hati pikiran kita itu ingin ikut. Jadi seringlah kita menyebut para nabi, sering menyebut orang-orang soleh. Karena itu akan menghidupkan hati kita, menghidupkan hati kita. Demikian juga kata para ulama, kita sering menyebut orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang fajir. Itu akan mematikan hati kita. Sering-sering, makanya kalau bisa kamu itu duduk ya, duduk tak bentaan, nyebutlah orang-orang soleh, nyebut orang-orang mulia, nyebut ceklah siapa, ceklah guruna. Dulu kita punya syekh begini, punya habib begini, punya kiai begini, punya emas begini, punya guru begini. Itu bagus itu. Allah turunkan rahmat ketika orang-orang mulia disebut. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Allah tuangkan rahmat, Allah berikan rahmat. Begitu. Jadi punya lanyar betah apa gitu kan, tak jelas itu. Eman. Nah, itu akan membuat hati kita itu hidup, punya semangat begitu. Wala tatma, dan janganlah Anda toma fi antah sudah, dalam gambaran Anda itu ingin memanen malam tazra, kepada apa yang tidak kalian tanam. Jadi kalian jangan bermimpi untuk satu saat panen kalau kalian tidak mau menanam. Lah, kamu jangan bermimpi saya nanti jadi orang yang mulia, menjadi seorang yang dicintai Allah, yang menjadi seorang yang dekat dengan Rasulullah. Tapi kalian tidak pernah ada upaya untuk ke sana. Jangan berangan-angan bermimpi di mobil, bernana kote, gitu kan, merah karya, gini. Tapi kalian tidak mau menempuh bekerja yang benar, gitu. Ya. Jadi ilmu dan harta di sini disebut oleh Al-Ghazali itu hampir sama. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan ilmu tanpa mujahadah belajar. Tidak mungkin kalian mendapatkan harta kalau kalian tidak mau ikhtiar. Maksudnya begitu, ada kesamaan. Walaupun sebenarnya Allah itu maha mampu untuk mengkayakan orang tanpa bekerja. Ya. Allah memberikan ilmu tanpa belajar. Allah mampu. Tapi tidak pernah Allah berikan seperti itu kecuali orang-orang khusus gitu. Ada. Memang Allah itu menyatakan allamallahu ma lam ya'lam. Adalah alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Nah ini Allah mengajarkan dengan kolam, belajar. La ilma illa biwasitatil kitab. Allah mengatakan tidak ada ilmu kecuali melalui perantara kitab, belajar, nulis, baca. Sebagaimana la matara illa biwasitatis sahab. Tidak mungkin ada hujan tanpa adanya mendung.
ada sebabnya. Wa kadzalika begitu juga la wilayata illa biwasitatil mihrab. Tak ada orang mulia, orang wali kecuali dengan adanya mujahadah mihrab. Dia rajin belajar, dia rajin sholat, dia rajin zikir, dia rajin baca Quran gitu. Jadi ada orang wali yang beledeng tedungan gitu kan, main gitu kan. Tidak ada, tak gratis begitu. Pas mau temu ngaku wali, Arab boleh tak mandi. Ada gitu itu. Bulan bulan jong ya. Pas aku tak nyarang ngelanyar gitu. Pas kocak wali, gua ada makoli gitu. Mas wali ya. Bahaya itu. Tidak begitu. Itu melalui mihrab, ya, ilmu melalui belajar seperti hujan adanya mendung, kewalian adanya mereka dekat kepada Allah. Begitu ya. Insyaallah. Sampai di sini saja belajar kita tentang kitab Bidayatul Hidayah. Semoga manfaat ya. Semoga barokah. Ayo sambut Ramadan dengan bahagia. Muliakan Ramadan. Hormati pemberian Allah ini. Jaga. Sehingga bedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Bedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Jangan samakan. Mohon beri ngocak, kangkok ada bae Ramadan tak Ramadan. Oh, ada bahaya. Jadi dia punya iman yang perlu dikaji kembali. Ramadan adalah bulan yang berbeda, spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ramadan adalah bulan di mana diamnya kita dicatat ibadah, tidurnya kita dianggap ibadah, nafasnya kita dianggap tasbih oleh Allah. Dan setiap amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Setiap amal sunnah dicatat wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya Allah, salimna dalam Ramadan, salimna Ramadan, salimna minna taqabbala. Semoga Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita Ramadan yang penuh berkah, dan Allah menjadikan Ramadan kebersamaan dengan kita itu menjadi amal-amal yang nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi sholihah. Kita berdoa juga sebagai tanda tentang lingkungan masyarakat, muga-muga diparingi kejujuran dari Gusti Allah, hubungan yang sakit kita doakan diangkat penyakit oleh Allah, diberikan kesabaran, yang sehat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam gelisan, dari berbagai macam penyakit. Hajat semuanya disampaikan, hawaijat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.